salam kita sampaikan semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan risalahnya. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap Allah jaga kesehatan kita, dan yang terpenting ini yang sering saya tidak bosan-bosan mengingatkan diri saya dan kita semuanya, merasa disehatkan, merasa dikuatkan oleh Allah. Merasa disehatkan, merasa dikuatkan itu sebuah pengakuan bahwa kita nggak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, semuanya karena Allah. Yang menggerakkan kita sampai di masjid ini juga Allah. Yang membuat kita bisa melangkahkan kaki ke masjid juga Allah, bukan karena kita. Ini penting. Sehingga ketika kita semua merasa, maka jawaban kita apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, dengan merasakan karuniaku, merasakan rahmatku, maka bergembira. Jadi dengan merasakan semua karunia, dengan merasakan semua nikmat-nikmatnya, kita disuruh sama Gusti Allah untuk bergembira, untuk bersyukur, menjawab karunia yang Allah berikan. Itu menjawab karunia yang Allah berikan. Jadi Allah senang kalau Bapak Ibu saya, kita semua menampilkan keceriaan, kegembiraan dengan mengingat semua rahmatnya, dengan mengingat semua karunia-karunia-Nya. Hidup kita memang harus seperti itu. Ya sudahlah, nikmati saja semua, karena memang kita hidup ini juga menikmati karunia-Nya. Kita disuruh menikmati walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini semuanya untukmu, untuk kau nikmati. Bahkan dalam ayat yang lain Allah bilang, hidup kita ini di dunia ini main-main, Bu. Permainan senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa na'ibun wa lahun. Walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Al-An'am 32. Kata Allah, tak adalah kehidupan dunia ini kecuali adalah permainan senda gurau, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, karena Allah menganggap bahwa dunia ini permainan, seringkali kita lupa. Nah ini, jangan lupa di situ ada jebakan Batman-nya. Ya, main-main itu kadang-kadang gara-gara permainan itu kita lupa, sehingga kita menikmati permainan ini tanpa mengingat siapa yang berikan permainan itu. Jadi maka konsep ayat tadi adalah, ingatlah bahwa apa yang kau nikmati di dunia ini milik Allah, sehingga kita tidak boleh melupakan yang memberi. Kalau kita sedang bermain-main, kita melakukan permainan di dunia ini, lalu kita tetap mengingat siapa yang berikan, insya Allah kita nggak akan terlena. Tapi Quran telah memberikan kesaksian kepada kita, berapa banyak orang-orang yang dalam permainan di dunia ini lupa kepada si pemberi permainan yang sesungguhnya adalah Allah. Maka Allah mengkritik kita dengan mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian bermain-main, kalian berfoya-foya, kalian menyibukkan waktumu untuk dunia saja. Permainan kalian main senda gurau, engkau lupa kepada siapa yang berikan permainan itu. Engkau lupa siapa yang memainkan semua itu. Hatta zurtumul maqabir, dan baru ingat kapan? Ketika kita sudah mau masuk ke liang kubur. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita disuruh bermain-main. Orang yang main-main tentu sifatnya senang, sedang main seperti anak kita yang sedang bermain ceria.
Itulah yang harus kita tampilkan. Tapi jangan sampai keceriaan kita menikmati kehidupan dunia ini, kita lupa kepada si pemberi. Hakikat pemberi kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan minta pertanggungjawaban untuk kita semuanya. Dalam permainan dunia ini ada kalah, ada menang, berarti ada duka, ada bahagia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan mengujimu dengan senang, dengan duka, sedih, bahagia. Itulah selimut kehidupan kita. Maka di dunia itu ada yang abadi, tak ada yang abadi. Tak ada orang yang senang terus, tak ada orang yang susah terus. Hidup ini memang silih berganti, seperti silih bergantinya ayat yang kita baca tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, hidup kita memang seperti itu. Siang, malam, pagi, sore dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam pergantian waktu ada romantika kehidupan kita. Sama, ada siang, ada malam, ada suka, ada senang, ada duka, ada bahagia. Selalu seperti itu sampai kita masuk ke liang kubur. Kita akan menghadapi semua itu. Jadi tidak ada orang yang hidupnya senang terus, tidak ada orang yang hidup susah terus. Maka ada nasihat seorang sufi kepada raja yang viral, yang sedang viral itu. Ketika seorang raja bertanya kepada sufi itu, dia bilang, Pak Kiai, tolong berikan nasihat kepada aku dan nggak usah panjang-panjang. Ini raja yang memang nggak suka ngaji lama, kira-kira gitu. Dia bilang, tolong berikan satu nasihat kepada aku yang nggak usah panjang-panjang, tapi bermanfaat untukku di mana dan kapan saja. Ulama sufi itu bilang, baik Tuhan, kalau begitu apa nasihatnya? Satu kalimat beliau mengatakan, ini pasti berlalu. Tuan Raja, ini nasihat saya, ini pasti berlalu. Direnungkan itu, menangis sang raja itu, ini pasti berlalu. Tuan Raja, jika hari ini Allah memberikan kedudukan kepadamu dengan segala popularitas, kekuatan, kekuasaan, ini pasti berlalu. Sama dengan kita. Kalau hari ini kita sedang susah, kalimat itu harus ada dalam pikiran kita dan hati kita. Ini pasti berlalu. Jika hari ini kita sedang enak, sedang senang, kalimat itu jangan lupa, ini pasti berlalu. Jadi tak ada yang abadi, tak ada yang kekal di dunia ini. Ini pasti berlalu. Kalau lagunya Bang Roma, judulnya apa? Apa Pak? Pesta pasti, iya, pesta pasti berlalu. Jadi semua tak ada yang abadi, semua pasti berlalu. Itu nasihat ulama sufi yang diberikan kepada raja, yang membuat raja itu tertunduk menangis. Tak ada kekuasaan yang abadi, tak ada kenikmatan yang abadi. Ini semua pasti berlalu. Karena itu, jika kita menghadapi naik fluktuasi kehidupan, sudah disuruh apa? Santai saja, karena memang hidup kita main-main. Yang terpenting adalah jangan sampai kita lupa kepada yang memutarkan roda kehidupan kita, yaitu Allah. Kesenangan datang dari Allah, duka datang dari Allah. Saya ulangi, kesenangan itu datang dari Allah, duka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua terus akan seperti itu. Dan Allah bilang, ayatnya sudah banyak yang Bapak Ibu hafal. Kenapa Allah pergantian itu? Ada senang, ada duka, ada bahagia, ada sengsara, ada macam-macam. Bahkan puncaknya adalah ada kematian, ada kehidupan. Tujuannya
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu siapa di antara kalian yang paling bagus dalam mensikapi kehidupan tadi. Siapa yang paling bagus? Memang Allah putarkan kehidupan seperti itu agar supaya Allah tahu siapa yang paling bagus menghadapi dua kondisi tadi. Dan Allah sudah kasih jawabannya. Nabi sudah memberikan tuntunannya. Apa tuntunan Nabi? Tuntunan Al-Quran Rasul kepada kita semuanya. Saat engkau diberikan kenikmatan, jawab dengan bersyukur. Saat engkau diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, jawab dengan sabar, syukur dan sabar. Nah, kita akan lanjutkan kajian kita. Tidak akan jauh dari mukadimah saya tadi. Hadis ke-57. Kemarin kita 56. Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi, wa idza aradallahu bi'abdin syarran ja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu kebaikan, ini Bapak Ibu perhatikan redaksinya. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ja'ala ghinahu fi nafsi, maka Allah akan menjadikan jiwanya itu kaya. Wa tuqahu fi qalbi, dan hatinya bertakwa. Jika Allah hendak menghendaki Bapak, Ibu dan saya menjadi hamba yang baik, Allah akan menggelontorkan dalam jiwa kita merasa kaya, merasa cukup dengan pemberian Allah, yakin betul dengan kekayaan Allah yang dibagi kepada kita. Jiwanya tidak mudah goyang. Jika kita dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang baik, tak gampang kemerungsung, tidak gampang berkeluh kesah, lapang. Wa tuqahu fi qalbi, hatinya dilapangkan oleh Allah, dijaga dengan takwa, dijaga dengan ketakwaan, menjalankan perintah, ia bersujud kepada Allah. Walau ia mungkin merasa hari itu episodenya sedang susah, hari itu episodenya ekonomi sedang berat, hari itu episodenya sedang diberikan sakit oleh Allah, hari itu episodenya anaknya tidak lulus, hari itu episodenya anaknya tidak diterima di perguruan tinggi negeri yang dia inginkan. Tapi hatinya dilapangkan oleh Allah, ia tidak meninggalkan tempat sajadahnya. Wa tuqahu fi qalbi, hatinya penuh pendekatan dengan Allah, jiwanya dijadikan oleh Allah kaya. Dalam hatinya, ini bukanlah yang terakhir. Ketika ada dalam duka, dia yakin betul betapa min sa'ati rahmatillah, betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dia tidak terpaku dengan kegagalan itu. Ingat tadi, ini akan berakhir. Tak akan ada orang yang gagal-gagal terus, pada ujungnya akan diberikan kesuksesan. Kisah tentang kemarin ngobrol-ngobrol di pengurus itu, ya, tentara yang sudah berapa kali wajib? 10 kali. Nah, katanya saya dengar-dengar sudah 10 kali daftar jadi tentara, belum masuk. Ternyata alhamdulillah kemarin berapa? Masya Allah, coba. Tak selamanya 10, 12, 13, 17 kali daftar jadi tentara, dan kemudian diberikan kegembiraan masuk. Ghinan nafs, hatinya, jiwanya diberikan kekayaan, tak berputus asa karena luas pikirannya, luas jiwanya, hatinya tidak meninggalkan Allah. Ya Allah,
episode saya engkau uji aku dengan kegagalan, tapi aku yakin ada kesuksesan yang engkau simpan di belakang. Walaupun boleh jadi kesuksesannya dalam bentuk yang berbeda, boleh jadi dalam bentuk yang berbeda, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Allah tegaskan itu dalam Al-Baqarah 216. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Boleh jadi apa yang engkau benci itu baik untukmu menurut Allah, dan boleh jadi apa yang engkau cintai, yang engkau senengin. Saya kepingin ini, coba kalau anak saya bisa begini, coba kalau saya bisa begini, yang kita harapkan itu. Allah jawab, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Boleh jadi yang engkau sukai, boleh jadi apa yang engkau cita-citakan, boleh jadi apa yang engkau harapkan hadirnya dalam kehidupanmu, itu sebetulnya buruk bagimu menurut Allah. Maka Allah cegah itu. Itu kelapangan jiwa. Itu yang disebut ghinan nafs wa tuqaw fi qalbi. Jiwanya dilapangkan oleh Allah untuk menerima ketetapannya. Ya, jiwanya dilapangkan, hatinya tetap hadir. Dia tidak akan menggugat Allah. Aku hanyalah hambamu ya Allah. Aku hanyalah hambamu yang menjalankan titahmu. Engkaulah innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah yang berkuasa atas diriku. Tugasku hanya menjalankan ikhtiar maksimal untukku kepadamu ya Allah. Engkaulah penetap hak itu. Yakin betul dengan kalimat itu, dengan ayat itu, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya tidak membuat ia terpuruk. Sehebat apapun tak akan buat terpuruk, karena lingkarannya tetap lingkaran Allah, seperti digambarkan dalam ring tawaf itu. Ketika kita tawaf, bergerak dari Hajar Aswad, kemudian kita berputar terus 7 kali, bergerak, jangan berhenti. Berhenti dilindas oleh zaman. Kalau berhenti akan diinjak-injak. Engkau jangan berhenti, tapi bergerak terus. Itulah tawaf. Tapi jangan lupa, yang kita tawafi di tengah ada siapa? Ada Ka'bah. Artinya silahkan engkau bergerak kemana saja, tapi Allah jangan engkau lepaskan. Ka'bahnya tetap harus di hati. Dan berapa banyak orang-orang yang gagal di sini, diuji kemudian menghujat Allah, nggak sholat lagi. Tadinya dia rajin ke masjid misalnya, tadinya dia rajin ngaji. Kenapa? Gara-gara ini kemudian dia jauh. Nah, itu menunjukkan kegagalan dalam mensikapi hidup. Ka'bahnya dilepas, dia merana, dia melalang buahnya, tapi dia lupa Ka'bah di tengah itu. Ketika ia bekerja, ketika ia memutari dunia ini, harusnya Ka'bah tetap ada di hatinya. Tapi tidak sedikit orang-orang yang kemudian lupa, sehingga lupa kepada si pemberi kehidupan. Kita tidak ingin. Dan sekali lagi Nabi sampaikan untuk kita semuanya, mereka orang-orang yang dikehendaki kehidupan yang dijadikan baik, mereka orang-orang yang jiwanya luas, ghinan nafs wa tuqaw fi qalbih, hatinya penuh dengan kelapangan. Ia tidak meninggalkan tempat sujud, ia tetap menjalankan tugas Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Kita bisa melihat orang-orang, termasuk diri kita. Kita melihat diri kita, posisi kita seperti apa. Saat kita diuji dengan oleh Allah dengan yang enak atau yang enggak enak, kira-kira seperti apa? Hadis ini bukan untuk menjas orang. Oh, berarti kamu bukan orang ini. Bukan. Tapi untuk diri saya, ibu, bapak, dan saya termasuk dalam kelompok mana? Apakah termasuk di antara orang-orang yang sedang disiapkan jalan-jalan kebaikan? Mereka adalah orang-orang yang pikirannya merasa kaya, luas, merasa kaya karena yakin akan rahmat Allah, yakin akan luasnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak gampang berkeluh kesah. Bapak Ibu, bukan tidak boleh mengeluh. Saya ulangi, bukan tidak boleh mengeluh, tapi yang dilarang adalah terlalu banyak mengeluh.
terlalu banyak mengeluh. Sekedar berkeluh kesah sedikit sesekali boleh. Ibunda Aisyah juga pernah mengeluh, ya Allah, perut saya sakit. Kata Ibunda Aisyah, apakah enggak boleh seperti Rasulullah? Boleh. Ya Allah, kepala saya sakit. Boleh, boleh. Tapi jangan berlanjut. Jangan kemudian kenapa saya sakit, kenapa kepala saya sakit, kenapa kaki saya enggak sembuh-sembuh, kenapa? Nah ini, ketika orang sudah bertanya, muncul terlalu banyak kalimat kenapa, lupa kepada si pemberi. Itu yang dilarang sama Nabi. Kata Nabi, boleh berkeluh, boleh ngeluh, karena memang manusia itu sifatnya salah satunya adalah berkeluh kesah. Tapi jangan sampai kebablasan, apalagi sampai menghakimi Tuhan. Oh, Tuhan nggak adil berarti. Jangan. Saya yang rajin sholat, rajin ke masjid, tahajud setiap malam, puasa Ramadan, bahkan yang sunnah juga saya laksanakan, sementara dia nggak pernah sholat, apalagi tahajud. Ramadan juga nggak pernah puasa. Tapi kenapa ekonominya bagus, sedangkan saya ekonominya susah? Hati-hati, Pak. Hati-hati, Ibu. Menggugat ketetapan Allah itu menunjukkan jiwa kita disempitkan oleh Allah. Hati kita, hati yang kikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti masuk dalam kelanjutan hadis ini. Apa kata Nabi? Wa idza aradallahu bi'abdin syarran, jika Allah menghadapi seorang hamba itu keburukan. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi orang yang buruk, ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah menjadikan kikir di antara dua pandangannya. Ini hidupnya kikir, bagaimana orang yang pelit, bagaimana orang susah. Allah menjadikan kikir di antara di tengah pandangan dunianya, akhiratnya dia nggak jelas, hatinya sempit, pikirannya sempit, semua menyalahkan orang. Ketika ada terjadi ini, oh gara-gara kamu, gara-gara dia. Coba yang sering kita dengar, ketika ada musibah datang kepada dirinya, langsung untuk mencari kambing hitam. Saya begini nih gara-gara kamu, saya begini gara-gara kamu. Hati-hati, Pak. Itu namanya faqrah. Dalam jiwanya, hatinya kikir, langsung menunjuk orang, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu salah, berarti saya benar. Bahayanya, oh berarti nggak adil. Saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Ternyata kenapa engkau tidak memberikan aku seperti ini? Hati-hati ini, Pak. Kekikiran hati, ia tidak sanggup untuk melihat kebenaran. Ia hatinya kering dengan Allah, jauh dengan Allah, fakir otaknya, jiwanya, pikirannya, hatinya menyempit seperti orang yang kikir itu. Bagaimana orang yang kikir? Ada orang datang ketakutan, takut minjem. Oh, dasar memang pelit itu. Ada orang bertamu saja, padahal apa kata Nabi? Di antara tanda iman itu adalah memuliakan tamu. Dia ketakutan. Setiap orang yang datang dicurigai di rumahnya, seakan-akan akan memberikan keburukan kepada dia. Oh, kalau dia datang pasti pinjam duit ini. Oh, udah ketakutan saja. Bagaimana dia akan tenang kayak segitu? Prasangkanya buruk terus sama orang. Faqrahu baina 'ainaihi. Pandangannya kikir, nggak pernah berpandangan baik kepada Allah, sekalipun kadang-kadang menggugat Allah. Allah nggak adil. Anak saya ini rajin gini-gini, ternyata kenapa gagal? Sedangkan dia kayak gini ternyata sukses. Hati-hati, Pak. Itu faqrahu baina 'ainaihi. Pandangannya sempit, menyalahkan setiap orang, apalagi kalau sampai menyalahkan Allah.
Apa hukumannya, Pak? Ini yang bahaya. Orang yang tidak ridho dengan takdir Allah, takdir yang buruk biasanya. Kalau takdir yang baik, ya biasanya enggak. Biasanya lupa kepada yang beri. Oh, lalu kebablasan, menyombongkan diri. Ini menghebat anak saya, ini menghebat diri saya. Tapi ketika mendapati takdir yang tidak enak, takdir yang buruk, ia menggugat kesan-kesan ini. Cari kambing itu. Oh, yang salah ini, yang salah ini, yang salah ini. Apa kata Allah dalam diskusi? Ini yang sering pernah saya ulang di tempat ini juga. Man lam yarda biqada'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyakhruj min tahtis samawati wal ard wal yaltamis rabban siwa. Kata Allah, siapa yang tidak ridha dengan takdirku, tidak sabar dengan musibah yang aku berikan, silahkan keluar dari langit dan bumiku, cari Tuhan selain aku. Ini bentuk marahnya Gusti Allah, Pak. Kalau orang nggak ridho dengan takdirnya, sudah nikmati saja. Lalu yang terbaik apa? Koreksi diri. Tidak perlu kita menyalahkan siapa-siapa. Ditanya, Pak, memang dia itu yang jahat kepada kita. Bapak Ibu, ingat ayat, ma asabakum min musibatin illa biiznillah. Tak ada yang terjadi di muka bumi ini kepada ibu, bapak atau saya kecuali atas izin Allah. Boleh jadi memang kegagalan itu didatangkan oleh Allah lewat si A, si B, si B. Tidak, boleh jadi itu. Tapi ingat ayat tadi, tak mungkin semua itu akan terjadi dalam kehidupan saya, kehidupan bapak ibu, kalau Allah tidak mengizinkan. Artinya Allah diizinkan. Terus bagaimana? Apakah kita boleh menyalahkan orang? Tidak. Orang yang hatinya dikuasai oleh tadi takwa, wa tuqaw fi qalbi al-ghinan nas, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yang hatinya lapang, jiwanya lapang, hatinya dipenuhi dengan takwa, tak akan mencari kambing hitam. Dia akan tunduk dengan kalimat tadi, semua atas izinmu ya Allah. Boleh jadi dia yang jahat, kelak ada hisabnya sendiri, Bu. Kelak ada hisabnya sendiri, Pak. Kalau memang orang itu jahat kepada diri kita, yang dalam tanda kutip menjadi penyebab kegagalan kita, ingat, bukan dia yang membuat gagal. Memang Allah siapkan, Allah meminjam tangan hambanya, boleh jadi untuk menggagalkan niat diri kita. Tapi tetap itu adalah takdir dari Allah. Ingat takdir tadi, ada dua. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir Allah untuk kita itu dua. Takdir yang baik, takdir yang buruk, dan kita harus yakin semua datang dari Allah. Maka semua kembali kepada Allah. Itulah kenapa ketika orang mendapati musibah, takdir yang buruk, kalimat yang terindah apa, Bu? Ketika ibu, bapak, dan saya mendapati takdir yang tidak enak, musibah, kalimat yang diinginkan oleh Allah keluar meluncur dari lidah kita adalah kalimat inna lillahi, kan gitu. Apapun yang Allah berikan kepada kita, mungkin lewat si A, lewat si B, lewat si C, yang membuat diri kita gagal. Seorang yang beriman tidak akan mencari kambing hitam, karena apapun yang diusahakan oleh orang kepada diri kita tak mungkin bisa terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Maka Allah bilang kepada kita semua lewat Nabi Muhammad SAW, beri kabar gembira kepada mereka ya Muhammad. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Sudah, bukankah itu yang diajarkan oleh Allah? Kembalikan kepada Allah, semua milikmu ya Allah, semua darimu ya Allah, kelak pasti akan kembali kepadamu. Tapi bagi kita orang beriman, nggak boleh kita mencari kambing hitam gara-gara tidak.
langsung ke diri, jangan-jangan, nah, apa yang salah? Langsung koreksi diri. Itu cara Nabi ajarkan kepada kita. Kenapa begini, kenapa begini? Kita suruh koreksi. Oh, hati saya, jiwa saya terlalu banyak berkeluh kesah. Ada orang yang butuhkan pertolongan, saya nggak tolong, padahal saya sanggup menolong. Oh, jangan-jangan di situ gara-garanya. Masih kikir dengan tetangga, tetangga nggak punya air, kita air nyala, enak saja misalnya, nggak mau kasih, jangan-jangan di situ lagi. Kita disuruh koreksi. Ada hamba Allah yang butuhkan pertolongan, jangan-jangan itu. Nah, dan bagaimana cara para ulama mengajarkan kepada kita agar kita bisa menerima takdirnya Allah. Ini melanjutkan kepada hadis ini. Paling tidak singkat, saya langsung singkatkan 5. Yang pertama, meyakini bahwa semua yang terjadi pada kehidupan ibu, bapak dan saya adalah ketetapan Allah. Ayatnya Al-Hadid 22-23. Allah bilang, ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua yang terjadi di muka bumi ini, tak ada yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan ibu, bapak dan saya, illa fi kitab, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum itu terjadi. Dalam tafsir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah dicatat. Tanggal 3 Agustus, Ahad 3 Agustus, saya mengisi kajian di At-Taqwa. Bapak Ibu hadir di kajian At-Taqwa setelah salat subuh. 50.000 tahun sebelum bumi langit diciptakan sudah dicatat, Pak, di Lauhil Mahfuz. Berarti takdir. Maka di awal kenapa saya tadi katakan jangan pernah sombongkan bahwa ini karena kesalehan diriku, tidak. Semua sudah dicatat oleh Allah. Ini ilmunya. Satu. Yang kedua, apapun ketetapan Allah untuk ibu, bapak dan saya pasti baik. Pasti baik. Tak ada yang buruk. Walaupun ketetapannya yang tidak mengenakan, musibah baik untuk kita, apalagi nikmat. Dalilnya Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Terus biyadikal khair, semua yang dari tangan Allah adalah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ditambah lagi tadi Al-Baqarah 216, wa asa an taqru syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi yang Bapak Ibu anggap buruk itu baik menurut Allah, dan boleh jadi apa yang Bapak Ibu cintai buruk untuk kita menurut Allah. 2. Yang ketiga tadi konsepnya agar supaya kita ridho dengan ketetapan Allah. Yang ketiga adalah kalimat sufi, ulama sufi tadi. Satu kalimat yang harus Bapak Ibu dan saya renungkan. Ini pasti berakhir. Artinya hidup kita nggak lama, Pak. Susah nggak lama, bahagia juga nggak lama. Terus berganti, silih berganti. Hari ini duka, besok senang. Hari ini senang, besok duka, biasa. Ini pasti berakhir. Ujungnya kita semua masuk ke liang kubur. Setelah itu selesai. Setelah itu selesai. Kalau kita senang-senang terus, nggak akan bergantian. Kalau susah, susah terus sampai nanti dibangkitkan. Kecuali mereka yang didoakan. Kecuali mereka yang didoakan oleh anak-anaknya, oleh keluarga, oleh teman-temannya. Selama kita masih di dunia, silih berganti. Maka konsepnya ini pasti berakhir. Jadi jangan kita terpaku kepada duka hari ini, sebaliknya juga jangan terpaku pada bahagia hari ini.
ada jebakan Batman yang kadang-kadang kita nggak sadar. 3. Yang keempat, tak ada musibah yang Allah berikan kepada kita kecuali kita pasti sanggup untuk menghadapinya. Ayatnya sudah hafal semuanya. La yukallifullahu nafsan, ya kan? Sering kita baca. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Harus kita yakini, masuk ke dalam hati agar supaya wa tuqahu qalbuh, hati kita harus diikuti, dipenuhi dengan ketakwaan itu. Ghinan nafs, jiwa kita harus luas, merasa kaya luas itu. Ingat, tak mungkin Allah memberikan musibah kepada kita kecuali pasti kita sanggup. Dan yang terakhir, yang kelima, kata para ulama, tak ada musibah yang Allah berikan kepada ibu, bapak dan saya kecuali proses cinta yang Allah tunjukkan kepada kita dengan memberikan kebaikan dan ampunan. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, ma min syai'in yusibul mu'mina hatta syaukata yusibu illa kataballahu hasanah wa hatta sayyi'ah khati'ah. Kata Nabi, tak ada sesuatu musibah yang Allah timpakan kepada orang beriman hatta syaukah, hingga duri yang ibu, bapak dan saya injak, illa kataballahu hasanah, kecuali Allah mencatat satu kebaikan untuk kita dan penghapusan dosa bagi kita. Itulah 5 hal ketika kita mendapati sesuatu ketetapan yang tidak enak, agar supaya kita ridho bahwa ini datang dari Allah. Sikap kita harus ridho menghadapi semuanya dengan 5 poin tadi. 1, ingat, semua yang terjadi dalam hidup kita adalah takdir Allah yang sudah dicatat 50.000 tahun sebelum bumi langit ini diciptakan oleh Allah. Ketetapannya sudah. Yang kedua, semua ketetapan Allah adalah baik untuk kita. Dan yang ketiga, tak ada ketetapan Allah di dunia ini yang selamanya. Artinya tak ada senang itu lama, susah itu lama, semua akan silih berganti. Kalimatnya tadi, kalimat ulama sufi, ini semua pasti berlalu, ini semua pasti berakhir. Yang ketiga, tak mungkin Allah memberikan ujian di luar kemampuan kita. Yang keempat, dan yang terakhir, ada cinta yang Allah tunjukkan saat kita diberikan musibah. Apa itu? Allah berikan kebaikan dan ampunan. Siapa diri ini, ngapain kita di dunia ini, lalu mau kemana? Ini sering dijelaskan oleh guru-guru kita. Siapa diri kita, lalu mau ngapain, lalu mau kemana, untuk apa? Pertama, siapa kita? Ya, kalau kita menjelaskan misalnya prosesi haji, proses umrah itu sebenarnya sunnah total, itu penjelasan. Diawali dengan apa? Haji itu Arafah, Al-Hajju Arafah. Kenali. Arafah itu kan kenali diri. Siapa sih diri ini? Arafah, wukuf, diam untuk mengenal siapa diri kita. Proses haji. Kalau kita belajar dari peristiwa haji yang kemarin teman-teman kita sudah kita laksanakan. Aku kenal diriku adalah hamba, makhluk ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah yang dikirimkan oleh Allah ke dunia ini dengan bekal yang cukup Allah berikan. Cukup Quran mengatakan kepada kita semuanya, kalau engkau ingin tahu tentang siapa Allah, kenali dirimu. Imam Ali, ini bukan hadis, ya, Sayyidina Ali mengatakan, man arafa rabbah faqad arafa nafsah.
Siapa yang kenal tentang siapa yang ingin mengenal Allah, maka kenali diri sendiri. Sesuatu kenal siapa sih diri gini? Punya mata, punya hidung, punya telinga, siapa yang memberikan? Sampai pada kita tersungkur di Arafah, di wukuf itu, ya Allah, diriku adalah seongkok daging yang di dalamnya engkau tiupkan yang ruh, engkau tiupkan ruh. Seongkok daging yang engkau tiupkan ruh, engkau kirimkan aku ke dunia dengan semua alat, dengan semua perbekalan. Kulla yaumin huwa fisan, dengan semua perbekalan engkau telah berikan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard, dunia engkau ciptakan untukku ya Allah, semua engkau berikan semuanya. Sebagai bentuk penghambaan, sujudku dalam solat, kenalah siapa diri kita. Aku dikirim oleh Allah sebagai hamba. Dialog ini panjang, dialog penghambaan ini. Nabi juga ajarkan bagaimana kita dialog kepada Allah dalam tahiyat akhir misalnya. Saya nggak akan ini terlalu panjang. Pokoknya diri kita adalah hamba Allah yang dikirimkan oleh Allah ke dunia. Untuk apa? Dijawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan engkau ke dunia kecuali untuk ibadah, untuk beribadah kepada aku. Jadi untuk apa kita di dunia? Ibadah. Satu. Yang kedua. Lalu yang ketiga, mau kemana kita? Ila aina anta, mau kemana kita? Fa aina tadhhabun, mau pergi kemana engkau? Ayat tadi yang kita bolak-balik kita sampaikan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi, semua akan kembali kepada Allah. Tapi nah, kita disiapkan ke dunia ini untuk beribadah. Di dunia yang hanya sebentar ini, nasib kita ditentukan di sini. Kita mau datang kepada Allah ke kubur, itu nasib kita ditentukan sekarang ini. Ujiannya di sini, lulus atau tidak, nasib kita di kubur, nasib kita di akhirat bergantung kepada dunia ini. Maka riwayat mengatakan, ad-dunya darul amal la jazaan wal akhiratu darul jaza la amalan. Dunia ini tempat kita untuk beramal, bercocok tanam, bukan untuk mendapatkan balasan. Akhirat tempat kita untuk mendapatkan balasan. Akhirat tempat kita untuk mendapatkan balasan, bukan beramal. Jadi jangan sampai kita mengatakan, entar aja saya sholat, entar aja saya puasa, entar saja saya sedekah. Hari ini waktu kita cuma sekarang ini, besok bukan waktu kita. Kita tidak pernah berpuasa dengan waktu esok hari. Tidak. Waktu kita ya sekarang ini. Apa yang kita gunakan dengan waktu sekarang ini? Kebaikan atau keburukan? Kita nggak bisa mengatakan, oh besok aja saya berbuat baik, besok aja saya begini. Tidak. Jadi secara singkatnya begitu. Jadi, kita adalah hamba Allah yang diciptakan, dikirim oleh Allah, Sang Pencipta, dengan seluruh perbendaraannya. Semuanya disuruh kenal. Wukuf dulu Arafah, setelah itu apa? Bergerak dalam tawaf. Habis tawaf apa? Sa'i. Sa'i dari Safa Marwah. Apa makna Safa Marwah? Safa kesucian. Bergeraklah dengan kesucian, niat suci, sampai engkau akan ke Marwah. Apa itu Marwah? Kelapangan hati karena yakin akan jaminan Allah. Itu Marwah. Tapi jangan lupa, dari Safa ke Marwah ada sa'i. Apa makna sa'i? Bekerja. Sa'i berusaha. Orang yang berusaha dengan niat soft, niat hati yang suci karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan Marwah, kelapangan hati, yakin karena jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dari mana? Dari Safa atau Marwah? Itu urusan Allah. Ternyata rezeki yang Allah berikan kepada Ibunda Hajar di bawah kaki Ismail. Air Safa, air Marwah ternyata nggak ada. Berarti selama Bapak Ibu dan saya bekerja niat karena Allah, soft, suci artinya, dengan kecintaan kepada Allah, pasti Allah memberikan Marwah, kelapangan hati. Tapi rezeki belum tentu ada di tempat ini, belum tentu ada di tempat ini.
Rizki urusan Gusti Allah. Allah akan jaminkan rizki kita kadang-kadang di tempat-tempat yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itulah kehidupan. Tapi asalkan tujuannya tadi, jangan lepas ring Ka'bah tadi. Bergerak silahkan, tapi jangan lupa ujungnya kita sampai apa? Selesainya apa? Dalam haji itu. Selesai semua rangkaian haji adalah potong rambut, tahallul semua, menghalalkan semua, pasrah total. Inilah yang aku persembahkan ya Allah, sebagai simbol lepaskan semuanya. Akhirnya kita akan semua, yang pejabat melepaskan, yang kaya melepaskan hartanya, yang punya kedudukan tinggi dilepaskan semua, sendirian masuk ke liang lahat, Pak. Itulah tahallul, lepas semua, rontok semua, sudah nggak bawa apa-apa, hanya bawa kain seberapa lembar, ya sudah. Dengan mempertemukan semua sa'i kita, tawaf kita, usaha-usaha kita semuanya. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Tentu penjelasannya dan pertanyaan singkat, tapi butuh penjelasan yang panjang lebar. Tapi secara sederhana seperti itu. Kita adalah hamba Allah, tujuannya untuk beribadah dan akhirnya kembali. Saat kita kembali akan diminta pertanggungjawaban. Dalam peristiwa haji, pertama kita harus Arafah dulu. Habis itu kita kemudian tawaf, bergerak, ringnya tetap, sa'i dalam konteks kerja. Tapi jangan lupa niat karena Allah, sofa, lembut, pasti kita mendapatkan marwah. Ditutup semua dengan melepaskan semua jabatan, semuanya apa yang ada dalam kita, baju kemewahan, kekayaan, kedudukan, jabatan, hingga akhirnya kita akan ke liang kubur. Indah kalau kita sudah tahallul semuanya bersih. Nabi bilang kayaumi waladatuhu ummu, seperti bayi yang baru lahir lalu masuk ke liang kubur. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Udah, Allah panggil dengan panggilan mesra. Demikian, terima kasih ya. Oke, saya kira cukup. Kita salat sunnah suruh 2 rakaat. Jangan lupa haji umroh tamah sempurna. Demikian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.